Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kita ke hadirat Allah. Malam hari ini kita dihimpun di masjid yang mulia ini, di dalam majlis ilmu yang mulia pula. Rahmat dan maghfirahnya insyaallah dicurahkan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat darinya insyaallah kelak akan diberikan pula kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di menjelang akhir dari bulan Sya'ban ini, kita masih dengan tema besar, tanda-tanda besar datangnya kiamat. Setelah pada pengajian sebelumnya, berarti di bulan lalu, bulan Rajab, disampaikan terkait keluarnya dabbah, yaitu hewan melata yang bisa berbicara dari perut bumi. Itu bulan sebelumnya, bulan Jumada Tsaniyah, dan di bulan Rajab yang lalu terbitnya matahari dari barat. Maka menurut urutannya, di sebahagian ulama itu adalah khurujud dukhan, yaitu keluar asap. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, memang ada perbedaan di kalangan ulama mengenai urutan dari tanda-tanda besar yang 10 itu.
ada yang menempatkan keluar kabut pekat, ya, itulah yang dimaksud dengan dukhan, ya, atau asap yang gelap, ya, itu lebih dulu dari terbitnya matahari di barat. Ala kulli hal, ya, tanda-tanda ini pasti terjadi. Wajib diyakini, tidak boleh diingkari, bahkan tidak boleh ragu ianya nanti terbit matahari itu dari barat, ianya nanti ada keluar dukhan, kabut pekat hitam di akhir zaman sebelum datang kiamat, tak boleh ragu. Nah, kenapa? Karena tanda-tanda ini disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, lalu dukhan, mengenai keluarnya kabut pekat berwarna hitam gelap, dari langit, itu disebutkan di dalam Al-Quran, paling tidak menurut penafsiran sebahagian ulama. Nah, dan ini tercantum di dalam surah Ad-Dukhan. Nama surahnya pun Ad-Dukhan. Nah, surah Ad-Dukhan ini juga termasuk salah satu surah yang utama dianjurkan untuk diamalkan, dibaca. Selain dari surah Yasin, Al-Kahfi, Ad-Dukhan juga termasuk. Nah, Bapak Ibu, tepatnya pada ayat ke-10, begitu juga beberapa ayat setelahnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fartaqib yauma ta'tis sama' bidukhanim mubin yaghshan nasa hadza 'adzabun alim Rabbana kshif 'annal 'adzab inna mu'minun," dan seterusnya. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Ini ayat 10 surah Ad-Dukhan. Maka tunggulah hari langit mengeluarkan dukhan yang nyata. Langit mengeluarkan kabut atau asap pekat berwarna hitam gelap yang mubin, yang nyata. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tunggu, berarti nanti akan datang ini. Yaghshan nasa hadza 'adzabun alim. Ayat berikutnya, ayat ke-11 dari surah Dukhan. Kabut pekat hitam gelap tersebut akan mengenai semua manusia. Ini merupakan adab yang
pedih. Rabbana kshif annal adzaba inna mu'minun. Wahai Tuhan kami, singkap, hilangkan azab ini dari kami, sesungguhnya kami orang-orang beriman. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang para ulama, khususnya ulama tafsir, tidak sepakat mengenai penafsiran dari ayat ini. Paling tidak 3 penafsiran. Yang pertama, bahwa dukhan yang dimaksud di sini itu adalah yang sudah terjadi pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dukhan dalam arti bukan kabut, bukan asap, melainkan apa? Masa penceklik. Jadi Bapak Ibu, setelah Rasul hijrah ke Madinah, ini orang-orang Quraisy di Mekah khususnya, mereka tetap juga berulah. Bahkan kalau orang-orang beriman yang masih di Mekah itu tidak terlepas dari siksaan. Nabi dijelek-jelekkan dan dituduhi macam-macam, dan berita itu disebarkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Nabi meminta kepada Allah dalam doanya. Apa doanya? Karena ini orang-orang Quraisy sudah keterlaluan ya Allah, hukum mereka dengan apa? Dengan masa sulit, penceklik, seperti pada masa Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf itu sampai saudara-saudaranya, Pak, jauh-jauh datang ke Mesir untuk mendapatkan makan. Tapi itulah hikmahnya, akhirnya jumpa mereka dengan Nabi Yusuf kembali. Nah, dan ketika Nabi Yusuf diangkat menjadi bendahara kerajaan, itu kan terjadi sebagaimana mimpi raja yang ditafsirkan 7 tahun, Pak. 7 tahun cekliknya. Nah, cuman karena sudah diatur dengan sebaik mungkin strategi menghadapi masa penceklik pangan itu, akhirnya dapat dilalui oleh kerajaan yang dipimpin oleh raja dengan bendaharawannya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan itu diminta oleh Rasul. Nah, diturunkanlah oleh Allah ayat ini. Tunggu, nanti akan datang dari langit kabut. Nah, dalam istilah orang Arab, kalau sudah masanya itu sulit, ceklik, itu disebut dukhan. Bukan asap yang turun, enggak, masanya itu. Nah, ada juga yang menyebut kenapa disebut itu dengan dukhan, kabut asap,
Karena orang susah makan, jadi apa yang dia pandang itu macam berasap. Ada juga menyebut karena tanahnya kering maka berdebu. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu ketika itu orang-orang Quraisy sampai makan tulang, karena pangan tak ada yang bisa dimakan. Tak ada yang tumbuh. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, nah kalau menurut penafsiran ini berarti itu sudah terjadi. Ini penafsiran pertama. Nah penafsiran kedua, bahwa yang dimaksud ayat ini memang nanti sebelum datang kiamat betul-betul kabut, asap, pekat, gelap, itu akan keluar dari langit, kena semua manusia-manusia di bumi, bahkan bukan manusia saja, makhluk yang ada di bumi, binatang pun kena kabut itu. Nah, banyak juga kemudian ulama yang mengambil penafsiran ini. Itu artinya nanti terjadinya ini merupakan tanda besar datangnya kiamat. Kalau penafsiran pertama tadi, itu baru berarti tanda kecil yang sudah terjadi. Kalau ikut tafsiran kedua, itu tanda besarnya nanti akan terjadi. Nah, ada penafsiran ketiga, yaitu penggabungan dua ini, bahwa yang dimaksud ayat ini adalah masa sulit yang menimpa Quraisy pada masa Nabi, dan juga dukhan, kabut nanti yang akan keluar dari langit di akhir zaman. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya adapun dari hadis ini cukup banyak, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim seperti la taqumus sa'ah hatta tarau asyara ayat, kiamat tidak akan datang sampai kalian melihat 10 tanda besarnya. Maka disebutkan di antara tanda besar yang 10 itu ad-dukhan, kabut asap. Atau hadis yang lain yang juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, badiru bil a'mal, badiru bil a'mal, segeralah beramal, jangan ditunda sebelum datang. Sebelum datang, salah satunya sebelum datang dukhan, kabut asap, sebelum keluar dabbah, hewan melata yang bisa bicara, sebelum terbit matahari dari barat, dan seterusnya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu terkait dengan dukhan, maka wajib kita imani, mesti kita yakini bahwa ini kelak akan terjadi. Kemudian bagaimana gambarannya? Berdasarkan hadis-hadis yang ada, itu disebutkan bahwa
ba'da dabbatil ard, setelah keluar hewan melata dari perut bumi. Nah, menurut sebahagian pendapat urutannya, habis hewan melata keluar dari perut bumi, keluar asap dari langit. Nah, kalau urutan yang kita ikut, setelah hewan melata keluar dari bumi, matahari terbit dari barat, maka keluarlah asap atau dukhan dari langit. Nah, Bapak Ibu, begitu keluar dukhan ini, kabut ini gelap karena dia pekat, sampai-sampai siang itu macam malam. Kita pernah juga begitu, tapi bukan asap dari langit, asap dari hutan. Ya, hutan dibakar orang. Bukan Indonesia saja, sampai menyeberang asapnya, Pak. Sampai asapnya ke Singapura, ke Malaysia. Kalau nanti ibu kota negara sudah pindah, masih terbakar juga hutan Kalimantan, memang tak tahulah kita bilangnya lagi. Cuman nasib kita lah nih Pak, orang Sumatera biasanya ke ibu kota sekali aja naik pesawat. Kalau udah pindah Pak ke Kalimantan, sampai saat ini paling tidak belum ada penerbangan Medan atau Kuala Namu ke sana. Nah, jadi siap-siapkanlah 2 tiket. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, jadi ini asapnya memang dari langit, bukan dari bumi. Hutan terbakar atau dari kebakaran minyak bumi, ledakan dan seterusnya. Tidak, memang asapnya keluar dari langit. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, sampai-sampai orang pada saat itu menyangka, kok udah malam ya? Kok udah malam ya? Padahal belum malam. Gelap karena kabut asap itu. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang dan bahkan makhluk yang lain, binatang, itu menghirup dari asap kabut itu. Cuman efeknya berbeda antara orang mukmin dengan orang kafir. Apa itu? Nah, orang mukmin yang menghirup asap itu, kabut itu, dia hanya membuat flu, seperti orang kena flu, kena pilek. Tapi orang kafir yang menghirup kabut hitam itu, Bapak Ibu, itu sampai kulitnya pun melepuh, masuk dari hidung, hirup dari kuping dan lain-lain. Setiap yang ada lubang rongganya masuk, dan itu membuat orang-orang kafir sulit bernapas. Bahkan tidak sedikit yang kemudian
dari orang kafir itu yang tak tahan hingga akhirnya meninggal. Nah, itu bedanya. Orang mukmin yang menghirup dukhan itu hanya seperti orang flu saja efeknya. Tapi orang kafir sampai melepuh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hal ini disebutkan di dalam hadis, min asyratis sa'ah dukhanan yamli'u ma baina masyriq wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat itu adalah dukhan, kabut asap yang memenuhi bumi belahan timur dan barat. Kena semua, Pak. Kena. Yamkutu fil ardi arba'ina yauman. Berapa hari kabut itu di bumi ini? Ternyata bukan sehari 2 hari, Pak, lamanya 40 hari. 40 hari. Ammal mu'minu fayusibuhu minhu shibhat zukam. Orang mukmin yang terkena menghirup maka seperti orang pilek saja, orang flu efeknya. Wa amal kafiru fayakunu bimanzilati sakrat. Adapun orang kafir yang menghirup asap itu macam orang mabuk jadinya. Keluar asap itu dari mulutnya, kabut, keluar dari hidung, keluar dari mata, keluar dari kuping, keluar dari dubur, dan membuat kulit-kulit mereka melepuh. Tapi Bapak Ibu, saat itu masih ada orang kafir, masih ada. Nah, karena nanti setelah itu akan Allah tiupkan angin. Inilah nanti angin sepoi ini yang ditiup, orang-orang yang beriman menghirupnya mati. Tinggallah orang kafir yang masih hidup. Ketika itu, setelah itu nanti barulah meledak kiamat bumi ini. Makanya dikatakan la taqumus sa'ah illa ala asyrarin nas. Kiamat itu tidak datang kecuali yang merasakannya adalah orang-orang kafir saja, orang-orang jahat tinggal semua. Tak ada lagi orang beriman. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ini kondisi akhir zaman nanti. Jadi kalau asap-asap, kabut-kabut yang ada sekarang, bukan itulah dukhan. Kenapa? Karena ini urutannya seperti yang disebutkan. Jadi dia memang ada urutannya. Datang dulu, keluar Imam Mahdi, muncul Dajjal, turun Nabi Isa. Memang ada urutannya. Nah, barulah nanti dukhan ini akan keluar dari langit. Demikian. Mudah-mudahan ini yang disampaikan bermanfaat, dapat dimaklumi, dapat juga untuk dipahami. Ini paling tidak memotivasi kita sebagaimana hadis Nabi tadi, badiru bil a'mal, segera beramal, segera beramal. Apalagi ini bulan Sya'ban, ya sekitar berapa belas hari lagi bertemulah kita dengan bulan Ramadan. Nah, bertemu dengan bulan Ramadan, maka itu pun kalau hidup semua.
pernah tahu dalam 11-12 hari ini ada yang meninggal di antara kita, tak jumpalah. Nah, karena itu jangan juga berharap ya, dalam arti ya tunggu nanti ajalah bulan Ramadan baru beramal. Jangan. Ya kok sempat jumpa Ramadan, kalau seminggu lagi lewat, maka kata Nabi, badiru bil amal, segera beramal, jangan tunggu sampai keluar kabut. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan silahkan, kita punya waktu. Bapak, Ibu, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa rabbi a'udzubika. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa badanan sabira wa amalan mutaqabbala wa rizqan halala wa da'watan mustajabah wa dhurriyatan tayyibah bi rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min aynin la tadma' wa min amalin la yurfa' wa min da'watin la tusma'. Allahumma maghfiratuka awsa'u lana min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina faghfir Allahumma lana dhunubana faghfir Allahumma lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummatina wa dhunuba ikhwatina wa akhawatina wa dhunuba jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.